Tapi gimana saya bisa memberi manfaat? Betul. Saya tidak pernah berpikir zaman kecil itu bahwa saya jadi kepala dinas. Tidak pernah berpikir. Tidak pernah berpikir seperti itu. Saya tidak berpikir bahwa dan punya keinginan bahwa saya harus jadi dokter. Tidak. Oh tidak. Tidak, betul. Itu melihat keponaan daripada ibu itu selalu pakai seragam tentara. Oh tentara. Ya. Kemudian Pak Le itu juga pakai seragam angkatan laut, gitu ya. Itu yang saya lihat ketika masih kecil, begitu gagahnya luar biasa gitu ya. Itu. Tapi kadang saya lihat di depan rumah saya itu banyak bis, truk besar-besar itu lewat. Oh, seperti saya melihat sopirnya itu gagah betul. Terus itu wah ingin jadi sopir nih. Kalau kita memberi manfaat, orang itu akan menghargai kita. Orang akan memperhatikan kita walaupun kita tidak ingin diperhatikan. Sebagai pemangku sebuah jabatan, tentunya kita dituntut untuk bijaksana dan bertanggung jawab oleh peran besarnya bagi masyarakat. Tapi siapa sangka, pasti ada hal yang mengejutkan dan menarik dari sosok yang berpengaruh sekalipun. Oleh karena itu, pada podcast Operasi, obrolan penuh inspirasi dari Eling Group, pada hari ini kita hadirkan sosok dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, yakni oleh Dr. Taufik Hidayat. Assalamualaikum Dr. Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Pagi, salam dokter. sehat, ceria, produktif. Megilan. Megilan. Iya, Megilan. Jadi terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Setelah sekian lama saya mencoba untuk menghubungi dokter, mengundang dokter dari kegiatan yang sangat padat. Hari ini alhamdulillah bisa hadir di acara podcast operasi kami. Iya, karena kayaknya saya orang nggak jelas ya. Dicari kok sulit. Bisa aja dokter. Iya. Jadi operasi di sini bukan operasi di kamar operasi dokter. Betul. Jadi operasi di sini adalah obrolan asik, ngobrol santai. Iya. Tapi sebelumnya mohon maaf dokter, apa kami boleh lepas masker karena kamu sudah vaksin booster? Siap. Bisa. Sehat, tidak batuk, dan sudah vaksinasi booster. Betul. Aman. Ya. Jadi dokter, pasti setiap insan memiliki hal yang menarik dan menginspirasi. Nah, oleh karena itu, apa sih yang belum diketahui orang lain terkait hal unik atau yang menginspirasi dari Dr. Taufik Hidayat sendiri? Barangkali bisa dibagikan pada kami, dokter. Iya, apa ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi seluruh yang lagi asik untuk menonton podcast dari KMU ya. Betul. Ya, podcast salam operasi. Sehat. Saya ulangi, salam sehat, ceria, produktif, dan tentu Megilan. Megilan itu luar biasa. Oh, iya. Sebagai manusia ya tentu ada sisi-sisi yang kelihatan dan ada sisi-sisi yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan, betul. Sisi kelihatan itu ada sisi yang terlihat kedinasan, ada yang sisi tidak kedinasan. Tapi sebagian besar sisi yang tidak terlihat itu sisi yang di luar kedinasan. Oh, ya, sisi di luar kedinasan berarti ya dokter ya? Prinsip untuk saya sih seperti kebanyakan orang ya, kebanyakan orang. Tetapi ada beberapa penekanan pada diri saya bahwa dalam hidup ini kita coba mensyukuri apa yang kita terima. Itu saja ya. Di situ. Dan dengan seperti itu ini menjadi sebuah energi dorongan untuk bekerja. Alhamdulillah. Dan dalam bekerja menjadi selalu gembira. Oh, betul dokter, ya, betul sekali. Namanya syukur itu kalau di agama namanya siapa? Dika dokter, saya Dika. Kata Pak Ustadz Dika. Bisa aja dokter. Pak Ustadz Dika bilang lain sakartum la ajidanakum itu ya. Betul. Ya. Jadi kalau kita bersyukur itu pasti akan ditambah nikmat. Jadi syukur itu adalah sesuatu yang utama bagi saya. Dokter. Syukur itu bagi saya seperti apa? Simpel saja untuk saya. Senang tentang apa yang ada di kita, diberikan Allah ke kita. Senang pokoknya. Enak yo, senang gak enak itu juga harus senang ya, karena itu pemberian Allah ya. Betul. Karena saya punya prinsip sesuatu yang tidak enak pun dari Allah kalau kita senang itu Allah memperhatikan dan akan memberikan yang lebih baik. Itu sudah jelas pada ayat tadi. Jadi ini syukur. Syukur. Iya, dan sayangnya
Mas Dika ini orang yang sangat bersyukur. Itu bisa terlihat dari berat badannya. Alhamdulillah, betul dokter. Apalagi dokter Nanang itu luar biasa. Ya. Oke. Iya Mas Dika, itu mungkin gambaran sedikit. Ya. Nah, saya tadi mendengar bahwa kita harus patut bahagia. Iya. Bahagia, betul. mensyukuri. Nah, Iya, betul. Dari versi Dokter Taufik sendiri nih, bahagia itu seperti apa? Mungkin yang berpengaruh ketika, mohon maaf ya dokter, ketika sudah menjadi dokter nih, atau ketika sudah menjabat sebagai kepala dinas kesehatan, apa sih yang bikin bahagia dokter saat ini? Nah, Saat seperti ini apa? kita bahagia jika saya, teman-teman dinas kesehatan ini bisa memberi manfaat, itu saja. Bermanfaat. Jadi sesuatu yang membahagiakan bagi saya bukan apa jabatan, apa harta, apa kendaraan, apa uang, enggak. Tetapi gimana saya bisa memberi manfaat. Betul. Saya tidak pernah berpikir zaman kecil itu bahwa saya jadi kepala dinas. Tidak pernah berpikir. Tidak pernah berpikir seperti itu. Saya tidak berpikir bahwa dan punya keinginan bahwa saya harus jadi dokter. Tidak. Oh tidak. Tidak, betul. Yang ada adalah saya selalu ingin memberi manfaat. Memberi manfaat. Setiap titik, dimanapun, itu selalu ingin memberi manfaat. Oh, Dan ini ternyata kita tidak ingin menghargai, tidak ingin mencari, tidak ingin dihargai, tetapi munculnya malah sebaliknya. Sebaliknya. Kalau kita memberi manfaat, orang itu akan menghargai kita. Orang akan memperhatikan kita, walaupun kita tidak ingin memperhatikan. Jadi intinya adalah, ini selalu kita push ketika saya di puskesmas, di rumah sakit, maupun di dinas kesehatan. Betul, betul. Ayo banyak memberi dan memberi manfaat. Oke, bermanfaat. Jangan banyak mencari dan mendapatkan. Oh, seperti Karena itu nanti itu efek samping yang akan terjadi dengan sendirinya. Oh, betul. Ya, jadi prinsipnya adalah memberi manfaat. Oh, memberi manfaat. Termasuk KMU hari ini kan memberi manfaat ke kita ya. Alhamdulillah, terima kasih Kita banyak, dikasih dokter. waktu untuk ngomong, itu pasti ini sesuatu yang baik untuk kita. Kita jadi manfaat. Alhamdulillah. Nah, karena KMU ingin memberi manfaat. Alhamdulillah. Begitu. KMU itu apa sih tahu ya? Kebalik ini ya podcastnya. Saya malah tanya. Iya, KMU. Ya. Alhamdulillah jadi Siap, suatu iya. kebanggaan bagi kami bisa Ya. mengundang dokter. Nah, ini kan mohon maaf dokter tadi kan bilang kalau sejak kecil tidak punya pikiran kalau ingin jadi dokter. Betul, nah, betul. pasti setiap anak kecil ketika dia kecil Ingin jadi apa gitu ya? punya cita-cita dokter. Kalau Iya. boleh tahu nih, kalau boleh tahu pasti belum semua sobat inspirasi tahu podcast operasi ini. Cita-citanya beliau ini apa sih? Barangkali bisa dibagi dokter. Iya. Jadi saya dulu kalau kecil ya, masih kecil, itu melihat keponaan daripada ibu itu selalu pakai seragam tentara. Tentara. Kemudian Pak Le itu juga pakai seragam angkatan laut, gitu ya. Itu yang saya lihat ketika masih kecil, begitu gagahnya luar biasa, gitu ya. Sampai pada tahapan perwira tinggi, jadi luar biasa. Itu ada sebuah keinginan pada diri saya waktu kecil seperti itu. Tapi kadang saya lihat di depan rumah saya itu banyak bus, truk besar-besar itu lewat. Oh, seperti Saya melihat sopirnya itu gagah betul. Terus itu wah ingin jadi sopir gitu. Jadi sebenarnya tidak ada sebuah pengkondisian juga dalam pikiran yang betul-betul saya harus seperti apa, tidak. Tetapi saya melihat di kiri kanan saja, oh baik itu ya, oh itu luar biasa ya, seperti itu. Oh, seperti Jadi tidak ada saya jadi dokter, orang tua saya merentah jadi dokter, tidak. Bahkan orang tua saya itu, saya dulu itu kalau enggak belajar gitu ya, kadang nggak masuk sekolah itu enggak dicari. Oh, Tapi kalau saya waktunya sholat dan ngaji enggak ada, itu dicari. oh betul. Wah, dicari betul kemana-mana, sampai ke sungai-sungai ya dicari. Ya, jadi memang orientasi kami memang ke arah religi. Oh, ke arah religi. Betul, ya. Betul. Berarti sering mengaji nih dokter, sering mengaji. Untuk kegiatannya dokter, kalau selepas dinas nih, selepas melepas jabatannya Iya. sebagai dokter, kan menjadi bapak sekaligus menjadi kepala keluarga. Barangkali bisa dibagi kegiatan atau aktivitasnya apa dokter? Ketika di rumah atau ketika tidak berdinas. Nah. Iya. Kalau kita dalam sebuah hidup itu, saya yakin itu sebuah lingkaran ya. Sebuah Itu lingkaran. ya.
pagi, siang, malam, kan begitu. siang. Kerja pun akan kembali seperti itu rutinitasnya. Jadi ada sebuah rutinitas yang sama di kita, yang itu terjadi berjam-jam, bertahun-tahun, berpuluhan tahun, dan itu bisa menyebabkan kita boring, menyebabkan kita stres dan lain sebagainya. Betul. Maka dalam hidup itu kuncinya adalah bagaimana setiap langkah itu menjadi manfaat dan ibadah. Untuk saya rutinitas seperti ini. Pagi subuh itu mohon izin biasanya sebelum subuh kita bangun untuk sholat bareng. Sholat bareng sebelum subuh. Subuh sholat jamaah. Setelah itu, setelah sholat jamaah kebiasaan ngopi. Ngopi ini tidak ketinggalan ini kopi. Ngopinya tidak ketinggalan ini. Setelah kopi maka saya keluar rumah itu setelah subuh sekitar pukul 4:30 jam 5 itu untuk visite pasien. Oh gitu, visite pasien pulang selesai, tidak jauh memang, di 2 tempat tidak jauh. Sebelum jam 6 sudah sampai rumah sekitar setengah 6. Ngerjakan pasien. Ngerjakan pasien selesai, barulah kita dinas, rutinitas yang luar biasa. Di dinas kesehatan ini saya kira dinas yang pekerjaan dan rutinitasnya luar biasa. Luar biasa sekali kemudian, memang, betul. Dalam momen dinas ini ada kegiatan lagi yang kita harus menyelingi dengan mengingatkan diri kepada yang di atas agar tidak bosan. Betul sekali. Karena ingin bahwa setiap apa yang kita lakukan itu adalah menjadi bagian ibadah. Betul. Sebelum berangkat ke kantor tadi, sholat duha. Sholat duha. Ya, mohon izin, mohon maaf. Kemudian nanti di kantor saya sempatkan untuk sholat kembali. Ya. Kemudian kantor rutinitas tadi setelah sholat ngopi lagi di kantor. Terus kesini tadi ngopi lagi. Rutinitas kantor selesai sekitar jam 3:30 sampai jam 4. Antara jam 3 jam 4. Pulang, alhamdulillah ngerjakan pasien lagi. Pasien lagi. Mandi, ngerjakan pasien. Setelah selesai maghrib, sholat selesai maka baru istirahat. Seperti baru itu. Istirahat. Ini sebuah rutinitas, kalau kita rasakan memang berat, ya, kita rasakan akan menjadi sebuah kebosanan. Tetapi tidak bosan ketika niatnya adalah ingin memberi kebaikan. Setiap titik tadi. Kebermanfaatan tadi. Betul, itu yang saya dorong pada saya, karena saya khawatir bahwa ini menyebabkan malah membalik kita menjadi tidak baik. Oh, seperti itu. Karena dengan berat ini kita butuh selalu fresh, selalu rasa bahagia. Maka ini harus menjadi sebuah kebahagiaan. Jadi beban ini tidak menjadi sebuah kesusahan, tetapi beban kerja dan lain sebagainya fisik tadi menjadi sebuah kebahagiaan dan keberkahan. Nah, sisi lain, kalau dulu waktu masih 40 tahun ke bawah, saya kan suka olahraga. Olahraga, dokter ya? Waduh, olahraga apa saja saya suka. Yang paling disukai, dokter? Yang paling disukai? Yang terakhir, memang sampai terakhir itu bulu tangkis. Bulu tangkis. Ada Taufik Hidayat. Oh, ya? Betul. Namanya persis ya. Namanya beda tapi nasibnya beda. Namanya sama tapi nasibnya beda. Jadi olahraga bulu tangkis itu sampai ketika saya di Puskesmas, saya menggalang dengan teman-teman Kapolsek dan Ramil, Pak Camat dan teman-teman kepala sekolah itu untuk latihan malam. Oh, latihan seminggu malam. 2 kali bulu tangkis. Bulu tangkis badminton. Iya. Sehingga pernah juara 2 tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Kenapa saya juara 2? Yang lain ngalah. Ini repot. Sungkan berarti, sungkan sama dokter. Tapi enggak, saya sangat suka sehingga level tidak hanya sekedar main biasa, tetapi betul-betul sesuai standar, sesuai standar. Karena teman-teman waktu itu sesuai standar sekali. Jadi kemudian juga kalau pulang, waktu itu pulang minggu pun olahraga di indoor. Kalau di kecamatan outdoor kita olahraga indoor dengan sebuah rumah sakit yang sudah rutin. Ini olahraga. Nah sekarang sudah hampir 60 ya. Hampir 60. Iya sudah mau 60 ini. Bukan untuk aktivitas adalah aktivitas fisik bekerja, itulah bagaimana itu menjadi sebuah olahraga fisik. Baik. Betul. Iya, sebuah olahraga fisik di samping ada hobi-hobi yang lain yang menunjang biar kehidupan tidak boring dan bahagia. Nanti saya ceritakan. Bisa 1 hari cerita. Baik, dokter. Inge. Baik, dokter. Nah, kopinya boleh ya? Oh, boleh. Monggo, dokter, silakan. Saya cukup 1. Kalau Pak Nanang bisa 2 ini. Oke, monggo silakan.
Nah, kembali lagi dokter. Ya. Hobinya kan bulu tangkis nih, Iya. badminton. Nah, pengalaman menarik apa yang tidak terlupakan dari dokter ketika main bulu tangkis nih? Entah itu waktu sekolah atau katakanlah sebelum umur 40 tahun nih. Pasti dokter Iya, aktif betul. sekali. Saya yakin ini. Iya. Barangkali. Kalau bulu tangkis, saya kira ini sebuah olahraga yang tidak terlalu berisiko bahayanya ya. Tidak selalu berisiko bahaya. Jadi cuma itu mulus-mulus saja. Hanya saya suka bahwa pengalaman adalah ketika saya berlatih dengan seorang yang sudah sangat luar biasa, sudah sangat luar biasa. Saya baru tahu bahwa saya menganggap saya ini oke, ternyata dibandingkan beliau ini ternyata masih jauh. Masih jauh, itu ada. Sehingga saya, ternyata olahraga ini adalah di sini, kuncinya di sini. Sehingga itu menjadi sebuah pengalaman. Tapi pengalaman yang tidak terlupakan sebenarnya bukan di bulu tangkis, tapi di bola voli. Oh, malah sebaliknya. Nah, Di saya bola voli. sangat suka dengan bola voli juga. Apa itu dokter? Ketika besok itu saya harus berlaga final. Final. Oh, dalam kompetisi Iya, berarti ya dokter ya? betul. Dalam kompetisi nih. Final, saya diajak teman saya begadang. Oh, begadang malamnya sebelum final. Betul, dan tidur di rumahnya teman. Oh. Iya, dan kebetulan di rumah teman itu enggak bisa tidur, nyamuknya banyak. Oh, begitu. Nah, pagi berangkat final itu saya disuruh nyetir di depan. Sepeda motor. Oh, sepeda motor. Iya. Dokter yang nyetir, malamnya begadang, tidak bisa betul. tidur karena banyak nyamuk, disuruh nyetir sepeda motor, dokter. Iya, masih ngantuk-ngantuk, berangkatlah jaraknya cukup jauh karena saya tidak tidur di rumah tapi di rumah teman itu. Nah, ketika belok itu ngantuk saya. Oh. Akhirnya jatuh delosor. Jadi untuk finalnya jadi ikut apa harus masuk? Ya ikut dalam ke rumah sakit. kondisi dodol duel ya. Benar. Dan akhirnya alhamdulillah kalah gitu. Alhamdulillah. Itu yang saya betul-betul ingat waktu SMA itu, ya waktu SMA. Kemudian yang kedua, ketika saya sudah lulus jadi dokter, kemudian kita rutin untuk saya menggerakkan dua, yaitu di rumah sakit itu voli dan bulu tangkis. Bulu tangkis lagi. Sehingga ada jadwal rutin di sebuah indoor. Nah, ketika pertandingan itu saya ingat bahwa saya terkilir. Dokter Voli terkilir, tapi. voli. Betul. Oh, volinya terkilir, dokter. Iya. Jadi itu yang saya ingat sampai sekarang. Apa itu ketika mau melakukan smash atau Betul, mungkin ketika nyemes ya jatuhnya kurang pas. Karena ditabrak teman dari samping. oh, malah temennya sendiri yang menciderai, Iya. dokter. Masih ingat nama temennya, orangnya, dokter? Waduh, sudah lupa itu ya. Jadi ya karena sama-sama loncat, ya jatuhnya ini berbenturan jadi seperti itu. Jadi itu bagian dari sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena olahraga tidak hanya kita untuk fisik kita, tetapi untuk membangkitkan sebuah kebahagiaan. Tapi satu, untuk komunikasi dengan teman dan Komunikasi relasi. dengan teman dan tim. KMU perlu bentuk klub olahraga untuk komunikasi dengan relasi. Mungkin Iya. bisa jadi inspirasi buat KMU. Harus Tidak bikin hanya tim podcast. olahraga, bukan Betul. hanya podcast. Betul, siap. pemirsa. Jadi dokter, saya menarik garis dokter ini tadi pengalamannya bahwa dokter adalah seorang yang sangat menyukai olahraga, sangat menyukai olahraga Pada saat muda ya. pada saat muda. Tapi kan saat ini pasti tetap Iya. suka ya, dokter. Saya sangat suka olahraga tapi lihat di TV. Oh, lihat di TV. Nah, ini dokter. Betul. Saya kepengen tahu siapa sih pemain favorit dokter pemain badminton saat ini dan dulu untuk badminton sendiri. Kalau badminton itu saya hanya suka pada Lim Swee King. Lim Swee. Karena King's Match-nya. Oh iya. Dialah yang memunculkan smash loncat itu satu-satunya awal adalah Lim Swee King. Lim Ya, yang disebut dengan King's Smash. Waktu itu belum ada. Rudy Hartono itu pemain yang sangat bagus, sangat kompleks. Rudy Hartono. Komplit dia itu. Ilmunya komplit untuk bulu tangkis, tetapi dia tidak punya smash mematikan seperti King Smash. Hanya memang harus disadari bahwa King Smash itu menguras stamina dan fisik. Sehingga terlihat sekali ketika Lim Swee King mulai menurun fisiknya, usianya, maka dia tidak bisa eksis. Kenapa? Karena dia mengandalkan King Smash. Ya, seperti itu. Berarti karena memang kekuatannya ketika smash, dokter, Betul. pasti akan menguras banyak tenaga. Sekarang ini
banyak pemain yang punya smash loncat tetapi tidak setajam Lin Swee King. Lin Swee King, betul. Iya. Itu untuk pemain yang sejarah ya dokter ya? Iya, betul. Kalau untuk yang saat ini apa dokter masih mengikuti? Seperti Jonathan Christie, seperti Ginting, seperti ganda campuran yang sedang viral, duo Minion. Betul. Barangkali ada dokter? Sekarang banyak pemain-pemain muda ya. Tapi dan setelah era yang kejayaan Indonesia itu belum ada yang sampai betul-betul menguasai dominan ya untuk di bulu tangkis ya. Jonathan Christie masih angin-anginan ya kadang. Tapi saya lebih suka permainan Jonathan Christie dibandingkan Ginting. Ya, Ginting ya nggak tahu. Saya lebih suka performanya kadang ada kejutan dan tajam. Kalau pemain dunia yang saya sukai dari RRC itu Yang. Dia kidal pemain taktis dan penuh kejutan untuk bolanya. Jadi kadang pemain itu lawannya tidak menduga bola itu arahnya kemana. Dan itu disadari oleh Icuk Sugiharto ya. Dia betul-betul tidak pernah bisa mengalahkan Yang karena itu dia tipenya tidak cocok. Karena bolanya Yang sulit untuk dikejar. Ojo ngomong bulu tangkis terus sih. Tidak apa-apa dokter, kita akan ngobrolnya masa sambil lalu. santai. Nggak apa-apa, iya, siap. Untuk pengalaman hidupnya dokter, pengalaman hidup yang tidak terlupakan. Selain tadi hobi, pengalaman menjadi sebagai dokter. Pengalaman apa sih ketika perjalanan menjadi dokter dan tidak terlupakan sebagai pelajaran hidup? Seperti itu dokter. Betul. Jadi kalau di sisi di dokter ya, pengalaman hidup yang yang luar biasa adalah ketika kita bisa menyelesaikan permasalahan seseorang yang sangat membutuhkan, di mana itu sebenarnya bisa diselesaikan orang lain tapi tidak bisa terselesaikan, ya, tidak bisa terselesaikan. Hanya yang diperlukan adalah care kita, itu saja. Pengorbanan kita waktu, tenaga, biaya, dan itu membantu orang lain untuk menyelesaikan itu. Secara spesifik saya tidak usah menyampaikan ya, tetapi itu sesuatu yang paling berkesan bahwa di antara kita sebenarnya ada orang yang sangat membutuhkan seperti itu. Dan ini saya kira bisa menjadi inspirasi dari KMU ya. Betul. Dan itu juga sudah dicatat oleh beliau-beliau di KMU ketika saya sampaikan bahwa ada orang yang membutuh bantuan tetapi dia tidak bisa meraih hak dan fasilitasnya secara normal. KMU sudah menyampaikan, tulis saja dok kepada kami dalam secari kertas, ya, ternyata itu mendapat respon. Terima kasih sekali. Tersurat dokter ya. Kalau terkait setelah lulus itu, yang saya ingat adalah kata-kata seseorang ketika sebelum lulus ya, mau lulus itu ya. Kadang duduk-duduk dengan seseorang tua, ya, orang itu tidak terlalu banyak ngomong dia, tetapi ketika ngomong sangat perlu diperhatikan. Kebetulan duduk berdua di pinggir jalan gitu ya. Misalnya santai-santai, duduk berdua di pinggir jalan. Aneh ya duduk berdua di pinggir jalan dengan orang tua. Nggak apa-apa, dulu enak betul. Kita tidak melihat siapa orangnya itu. Dia mengatakan bahwa Fik, golek urip besok PE lulus itu ojo golek akeh tapi golek berkahnya. Itu luar biasa. Kembali lagi ke bermanfaatan tadi. Ya. Terus yang kedua dia mengatakan bahwa Fik sukai pekerjaan yang orang lain tidak banyak suka. Tapi Allah menyukai. Nah, itu dua itu dalam hidup jadi dokter itu coba saya terapkan. Dan itu memunculkan hal-hal yang positif. Karena di situ intinya adalah kita banyak memberi dan tidak ingin banyak mendapat. Kalau kita dibilang bahwa Fik, ojo golek akeh tapi barokai. Artinya bahwa apa yang kita punya ingin kita berikan ke banyak orang. Kita tidak peduli dapat berapa dan seperti apa kita akan dihargai. Seperti yang kedua adalah sukai hal yang orang lain tidak suka tapi Allah suka. Ini menumbuhkan sisi inovasi. Apa itu dokter? Inovasi. Muncul inovasi. Ya, kan banyak orang yang tidak mau susah-susah, hanya ingin bekerja seperti biasa saja ya. Betul. Pokok aman. Sekali. Betul. Nyaman. Pokok beres. Iya, pokok beres, iya, aman, nyaman. Tetapi di situ pelajarannya kita harus memberikan lebih dan mencari lebih. Maka di sini didorong dalam bekerja adalah ayo kita berinovasi. Karena ini menciptakan sebuah kedinamisan dalam bekerja. Tidak boring. Iya, gitu betul. Mas ya. Harus berani Mas. Inilah yang dua ini saya coba terapkan sehingga
dalam sebuah unit kerja itu akan memuncul, kalau ini diterapkan, muncul adalah kebersamaan. Betul. Tidak ada penyakit hati, ego, karena status, ini menjadi hilang. Yang muncul ada kebersamaan. Dalam sebuah kelompok kerja organisasi, kebersamaan adalah sebuah modal kekuatan yang luar biasa. Luar biasa, itu ada keberhasilan kolaborasi. Ini di pemerintah daerah Lamongan itu yang diperkuat. Bukan Superman, tapi super team. Super team. Ini adalah perintah dan keinginan Pak Bupati. Kalau kita breakdown ke unit kerja kita di Dinas Kesehatan, kita harus ciptakan sebuah kebersamaan, munculkan sebuah inovasi. Melalui sebuah kolaborasi. Ya, jadi kerja jadi nikmat. Ya, tidak nikmat. Menarik sekali ternyata. Sangat menarik ternyata. Sangat menarik sekali. Iya, ternyata. saya juga menarik ini. Iya, oke. Baik dokter. Siap. Jadi ada super team. Betul. Super team. Bukan Superman. Bukan Superman. Iya, Superman itu luar biasa sekali loh. Kenapa? Satu-satunya di dunia laki-laki yang berani pakai celana dalam di luar itu ya Superman. Kelupaan itu dokter. Kelupaan karena mendesak. Jadi terpaksa dipakai ya, dulu. Ya, pakai di luar sekali. celananya Superman ini, betul ya. Super team dokter, kembali lagi super team. Ya. Dari versi dokter sendiri, super team untuk membangun sebuah, katakanlah dokter, mohon maaf, menjadi sebuah insan dokter. Super team apa yang dibutuhkan sih sebagai seorang dokter kali ini? Pertanyaan luar biasa, jawabannya harus luar biasa. Harus luar Akan biasa, luar dokter. biasa kalau kita nyeruput kopi. Monggo dokter, Iya. monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kita mau membangun apapun, termasuk sebuah kolaborasi, super tim dan lain sebagainya, sebenarnya kita itu sebenarnya nggak perlu muluk-muluk kok. Tidak perlu muluk-muluk. Di agama itu kan ada ya, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu aja pegang, maka apapun yang kita inginkan akan selesai. Agar kita betul-betul menjiwai itu. Betul ya. sekali. Jadi mau apa, kita di situ harus muncul sebuah suri toladan. Suri toladan. Iya, bagaimana membangun sebuah super team, maka top manager harus menjadi suri toladan. Suri toladan. Suri toladan seperti apa? Suri toladan yang harus tinggi syukurnya. Iya. Betul. Suri toladan top manager itu harus banyak mencari barokahnya, bukan mencari banyaknya. Barokahnya. Top manager itu harus suka pada hal yang tidak disukai banyak orang, tapi Allah menyukai. Itu di breakdown dari hati, diturunkan dalam aktivitas, dicontohkan, maka akan muncul sendiri. Saya mungkin tidak perlu ngomong, kamu tidak boleh korupsi. Iya, betul. Kamu tidak boleh A, B, C, D. Tapi kalau saya melakukan itu kan nggak bisa. Nggak bisa. Tapi saya tidak perlu ngomong, tetapi saya contohkan saya tidak melakukan itu. Di bawah itu akan tahu sendiri. Iya, jadi akan menjadi lebih ringan. Ya, seperti Ustadz, siapa namanya tadi? Dika. Ustadz Dika bilang itu tadi. Bukan Ustadz dokter. Mencontohkan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Wis itu saja. Ya, jadi insya Allah dengan itu menjadi sebuah solusi. Wah, ini pas ini malam Jumat rada ceramah iki. Di sini ada Ustadz Nanang juga ya. Oh, ada Ustadz Nanang. Iya, ini dokter. Iya. Dari obrolan yang menarik ini dokter, Siap, kita iya. mungkin bisa ambil pesan. Nah, ini khusus buat pemirsa podcast Operasi dokter. Barangkali yang bisa disampaikan nih. Monggo dokter. Saya secara umum bahwa mata itu sesuatu yang sangat penting. Tolong jaga mata. Tolong jaga mata. Tapi yo jaga hati juga. Jaga hati juga. Karena awalnya dari mata turun ke hati. Jadi jaga mata dan jaga hati. Artinya secara fisik, mata ini sebuah rahmat, rezeki dari Allah yang harus dijaga. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Maka mata, ini gak apa-apa ya ngomong dowo ya. Tidak apa-apa dokter, 1 monggo. jam aku ngomong tentang mata. Jangan sampai 1 hari, tapi mohon maaf dokter, bisa mengganggu aktivitasnya. Artinya, ya betul, kita bersyukur ini minggu-minggu ini banyak universitas-universitas, fakultas kedokteran atau fakultas kesehatan yang turun ke Lamongan untuk kolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Hari ini dari Fakultas Kedokteran Muhammadiyah, ini di kantor ya, di kantor tadi. Saya ke KMU dulu, saya bilang begitu. Oh, seperti itu. Loh, lali ngomong mata boleh lali.
Ini rahmat Allah. Maka kalau kita lihat, ayo kita betul-betul, kalau kita sebagai orang tua maupun muda, bagaimana anak cucu kita itu sehat. Sehat mata dan sehat fisik secara keseluruhan. Setuju ya, mata sehat ya? Setuju. Harus Maka sehat. kualitas mata ketika bayi lahir itu harus bagus. Salah satu kualitas organ di kita bagus itu jangan sampai kita stunting. Betul. Stunting, karena stunting itu seluruh organ akan terpengaruh. Artinya apa? Mudah expired. Oh, kadaluarsa, expired kadaluarsa. Udah kadaluarsa. Kalau orang stunting gizinya kurang, maka matanya kualitas mungkin lensanya tidak berkualitas, mudah kadaluarsa. Betul. Mestinya umur 60 katarak, dia umur 30 sudah katarak. Karena dia kadaluarsa. Lah ini harus dicegah, salah satunya jangan stunting. Gimana sih perhatian di situ? Di 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan. Jangan pernah dengar 1000 HPK? 1000 HPK. Pernah dengar nggak? Belum pernah. Jelas-jelas aku ngomong nggak didengar berarti tadi. Aku kan baru ngomong. 1000 HPK ini di mana 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari. Khususnya adalah 9 bulan di kandungan. Jangan hitung 9 bulan dengan 2 tahun itu pas 1000 hari pertama kehidupan. Oh, tapi khusus di kandungan, ini adalah disitulah pembentukan organ-organ. Mari ujung rambut, ujung kaki termasuk mata. Ketika pembentukan organ di kandungan itu bahan-bahannya tidak disuplai dengan tepat, dengan berkualitas, mata tidak berkualitas. Sehingga mudah expired. Kalau 30 tahun semua expired, saya khawatir KMU kewalahan. Iya. Bisa aja dokter. Katarak akan kemana-mana. Ini sudah pasti ya. Pasti, karena expired. Kita lihat kadang orang 30 tahun sudah diabetes mellitus. Karena pankreasnya expired. Kenapa? Karena waktu hamil tidak disuplai pembentukan pankreas bahan-bahannya dengan bagus. Maka kehamilan jangan diremehkan karena ini adalah masa depan termasuk penyakit. Ya di situ. Maka salah satu pencegahan mata yang baik adalah jangan sampai stunting. Nah, kalau kita sudah punya mata, kemudian jangan remehkan ketika sakit. Ya, mata itu gak ono serepane. Gitu ya. Mau lurut tok. Kebanyakan mata ketika infeksi atau permasalahan begitu dalam, maka rusak, tidak bisa kembali lagi. Ya, gak bisa dicopot terus diganti. Tidak bisa. Nah ini kita punya 2, maka harus betul-betul dijaga, periksakan mata ketika ada gangguan. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Ya. Dan kalau periksa ya ke ahlinya. Kemana ahlinya dokter? Itu, kemana dokter? Itu. Ke dokter Taufik, kemudian ke AMU. Gitu. Begitu Sobat Eling, mungkin bisa ditarik sedikit bahwa mata ini memang organ yang sangat penting. Karena mata ini adalah jendela dunia. Jendela dunia. Saya punya pengalaman. Ya, Pak. Ada seorang mbah. Baik. Dia itu jualan di pasar. Suatu ketika dia katarak, maka dia berhenti. Padahal dia seorang diri di rumah. Oh, seperti itu. Dia melihat meraba-raba di rumah. Mungkin sekitar 2 tahun dia mengalami itu. Ini zaman belum ada KMU. Belum ada KMU waktu itu. Kemudian saya termasuk dokter Nanang, ini orangnya sangat giat bagaimana menyelesaikan katarak. Kita cari penderita katarak di desa-desa yang tidak mampu. Kita kumpulkan, kita periksa, kita naikkan bis. Waktu itu belum ada KMU. Kita bawa ke Surabaya cari di mana gratisan. Oh, seperti 1 bis, 2 bis kita kirim. Jadi mereka gratis kita carikan, cuma bisnya kita minta urunan bagi yang mampu kita minta untuk urunan. Tidak banyak waktu itu. Waktu itu nyewa bis cuma 1 selawi ewu. Sak bis zaman waktu itu. Dan 1 orang itu adalah ibu tua tadi. Yang 2 tahun dia di rumah tidak punya keluarga. Biasanya jualan tidak bisa jualan. Habis operasi bayangkan. Dia bisa melihat kegembiraannya seperti apa. Pasti. Jadi KMU yang membuka jendela dunia tadi itu harus diniatkan ibadah. Insya Allah. Ya. Karena kegembiraan luar biasa pada seorang itu luar biasa. Insya Allah. Jadi nek sampean KMU iku ngoperasi omong ngono, Mbah, mari ngono ketok aja lali ngajine. Ngono lho. Aja Mbah iki mari ketok san belanja mas-masan ae yo kurang pas. Jadi apa yang ada itu menjadi
ladang, bisa titik apapun bisa menjadi ladang kita. Termasuk itu tadi ngoperasi, bang, aku nek wis ketok yo aja lali nang mushola ngaji. Luar biasa. Dan orang itu luar biasa ketika sudah melihat, masya Allah, merangkul-rangkul kita orang puskesmas. Karena bayangkan aja dia 2 tahun tidak melihat, tidak bisa dapat pendapatan, saking gembiranya. Akhirnya bisa ke pasar lagi. Saking seneng. Itu. Jadi di kesehatan ini banyak peluang kita untuk dicintai oleh yang di atas. Yang di atas. Karena banyak pekerjaan yang tidak banyak disukai, tetapi orang lain tetapi yang di atas menyukai. Tapi sebaliknya di kesehatan banyak orang yang terjatuh. Kenapa? Sedikit saja di situ sosialnya hilang menjadi profitnya muncul, dia akan dilaknat. Betul. Bukan dapat kebaikan tapi dapat. Naudzubillah. Ini betul ini. Ini saya wanti-wanti ke semua teman-teman di kesehatan. Hati-hati bahwa apa yang kita kerjakan saat ini itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, di akhirat kita pertanggungjawabkan. Termasuk itu tadi, umuman orang kesehatan ngomong titik saja itu akan bagus selamanya dan bisa menjadi investasi kita ketika kita meninggal kan. Betul. Tapi sebaliknya itu dihilangkan, dia hanya orientasinya profit, masya Allah, eman. Ya kok ingin ngoperasi gitu, wis oleh klaim kan oleh bayaran. Iku ono nilai tambah ketika ngoperasi diomongi, bang, kau wis ketok ngaji yo. Jangan lupa ngaji, jangan lupa ibadah. Bayangkan, ibadah, ojo lali neng masjid, ojo nonton wong ayu-ayu kok ae. Bisa aja dokter. Lanjut. Waduh dokter. Siap. Bisa nyeruput lagi ya? Monggo dokter. Pak Nanang monggo. Sudah 2 apa sudah 1? Monggo dokter nggih. Dokter, sepertinya kalau kita terus berbincang sangat asik sekali dokter. Banyak sekali hal menarik. Saya yakin banyak sekali hal menarik dari dokter. Tapi bisa-bisa kalau kita ngobrol nggak selesai bisa sampai besok ini dokter. Begitu. Betul. Nah, saya yakin pasti banyak hal yang menginspirasi pemirsa operasi kali ini dokter. Nah, untuk itu sebelum saya akhiri, saya akan ucapkan terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter Taufik mau hadir di acara operasi obrolan. Terima kasih juga untuk KMU ya. Terima kasih. Bahwa kami Dinas Kesehatan diundang sini. Jangan saya saja. Banyak hal seperti saya ini ada di Dinas Kesehatan. Siap dokter. Tinggal nunjuk saja. Nah, sebelah saya ini termasuk. Siap dokter. Mungkin bisa diagendakan next time dokter. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dokter. Semoga sehat selalu dan tidak lupa. Amin. Seperti kata dokter, kita harus terus bermanfaat bagi sekitar. Dan jangan lupa ibadah karena memang kita kembali kepada Yang Khalik. Terima kasih banyak dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ailing Group, buat hidup lebih bermakna.